Halo, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini, seperti yang kalian udah lihat di highlight tadi, saya akan bahas mengenai pindah-pindah posisi atau rotasi. Buat yang masih bingung, harus berdiri di mana, siapa yang ngambil bola, dan sebagainya, simak terus video ini. Saya akan kasih tips-tips mengenai rotasi dalam bermain ganda. Jadi seperti yang kalian udah tahu di video sebelumnya, kalau belum tahu ya silakan dieker-eker itu videoku yang sebelumnya mengenai posisi yang basic dalam bermain ganda badminton, yaitu ketika kita angkat bola harusnya posisinya berpisah. Jadi yang satu jaga di kiri, yang satu jaga di kanan. Tujuannya supaya kalau diserang lawan atau smash itu semua bisa cover lebih bagus atau bisa mengembalikan lebih bagus dan lebih memungkinkan untuk mengembalikan bola daripada posisinya depan dan belakang kalau kita diserang. Karena kalau posisinya depan belakang, satu orang harus menjaga selebar lapangan badminton. Jadi agak susah kalau kamu nggak bisa ndelosor atau seperti atlet-atlet yang diving itu ya kamu nggak akan bisa ngembaliin dengan sempurna. Makanya kalau kita diserang, lebih baik pakai formasinya itu kiri dan kanan. Tapi kiri dan kanan itu setiap orang wajib untuk menjaga separuh kiri dari depan net sampai ke belakang lapangan. Begitu juga yang jaga di sebelah kanan, dia harus jaga dari depan sampai belakang, khusus yang kanan lapangan. Nah, karena tiap orang udah punya bagiannya masing-masing, kiri dan kanan, sangat efektif kalau dari lawan itu menempatkan serangannya ke tengah-tengah. Nah, kamu kan jadi bingung sekarang, siapa yang harusnya ngambil yang di tengah-tengah? Nggak ada aturannya yang pasti, bisa aja yang ngambil tuh aku, karena aku kidal. Kalau aku berada di kanan, berarti kan yang di tengah itu forehandku. Tapi sebaiknya kalau defense itu pakai backhand. Nah, kalau Fanny yang di kiri, itu tengah-tengah lapangan, kalau ada bola dari lawan, berarti Fanny pakai forehand juga. Nah, jadi nggak ada yang backhand. Nah, ini juga masalah. Jadi yang benar yang mana? Siapa yang harusnya ngambil kalau bolanya ditempatkan lawan di tengah-tengah? Ya yang benar itu yang dekat yang ngambil. Dan yang nggak out of position atau yang posisinya enak, tubuhnya udah ngadep ke arah bola datang, itu mereka yang ambil. Atau ada juga yang punya aturan, jadi satu klub itu punya aturan kalau bola dari silangannya orang yang nyemes itu dia yang ngambil. Jadi misalnya kayak gini ya, misalnya aku berada di kiri, Ian itu adalah silanganku. Kalau aku di kanan, berarti Erik adalah silanganku. Kalau Erik nyemes, yang ngambil aku. Kalau pas aku berada di kanan. Tapi kalau pas aku berada di kiri, ketika Ian nyemes, aku yang ngambil. Jadi kalau Ian nyemes ke tengah, aku yang ambil.
Itu ada klub-klub yang punya aturan seperti itu. Kalian boleh nuruti aturan itu atau enggak, terserah kalian. Ini kan cuma biar mencegah raket kalian enggak benturan sama partnermu. Tapi aku sarankan dari awal kalian udah janjian, misalnya ada bola di tengah, yang ngambil itu siapa. Dan selain karena posisinya yang enak ya, kalau sama-sama enak, kita janjian seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai defensive mode ya. Jadi formasi bertahan. Tapi kalau formasi menyerang kayak gini, depan dan belakang, setiap orang wajib menjaga lapangannya yang di depan tuh kiri dan kanan selebar lapangan. Dan yang belakang juga wajib untuk menjaga kiri dan kanan. Di sini Fani udah nggak mungkin untuk ngambil bola berikutnya, jadi harusnya dia merelakan bolanya aku ambil. Nggak perlu ngotot ngambil semua bola meskipun deket. Sebenarnya yang sulit dipahami itu bukan formasi kiri kanan depan belakang, tapi kapan kita pindah dari posisi depan belakang ke kiri dan kanan. Kadang masih ada aja anak yang punya alasan kalau dia nggak tahu itu bolanya diangkat atau enggak. Jadi kalau bolanya kita itu nanggung dan kira-kira lawan itu bisa nyemes, itu berarti kita harus defensive mode atau mode bertahan. Di sini Fani udah mundur tapi nggak jadi ngambil. Harusnya Fani itu lebih yakin mundurnya terus ambil. Jangan nunggu aku yang balik lagi. Karena seharusnya habis aku kasih net tuh mestinya aku kejar ke depan net. Selain formasi depan belakang, kiri kanan, itu ada lagi yang kalau kita ngelob tapi justru posisinya depan belakang. Itu aturan khusus atau aturan yang dilanggar ya. Contohnya ketika aku tahu lawan itu yang di belakang jauh untuk ngambil yang di backhandnya dia, pasti aku tungguin di depan net. Karena biasanya pengembalian backhand yang terlambat itu bolanya nanggung dan jarang ada pemain yang buangnya itu ke belakang. Meskipun ke belakang biasanya juga nanggung biar partner kita yang nyemes atau menyerang. Tapi kalau sama lawan ditaruh di depan, kita udah siap berada di depan. Di sini habis Fani semes, itu aku udah bisa deteksi kalau bolanya bakal ditaruh di net sama Erik. Karena posisinya Erik itu jauh dari bola yang ditempatkan Fani, kemungkinan untuk dia ngangkat itu kecil. Jadi kemungkinan besar dikasih di net. Makanya aku langsung maju dan tempatkan di ruang yang kosong. Ini Fani udah bener jaganya di depan tapi langkahnya terlambat. Fani ini aku amati kalau dia jaga di depan, dia itu nggak percaya kalau jaga di depan tuh harus jaganya di tengah. Tapi dia itu jaganya di depan selalu menghindari bola kiri dan kanan. Biasanya Fani itu nggak jaga tengah kalau bolanya sama lawan ditaruh di tengah belakang lob. Ini aku bilangin Fani lagi kalau mau disemes itu arah badan kita menghadap yang nyemes, jangan menghadap ke pintu masuk, malah membelakangi bola. Lalu kalau mau nerima kita harus memutar atau meluntirkan
melintirkan badan untuk menerima ya jelas gak bisa. Ini Fani udah bagus, kalau dikasih ke kanan harus kembali ke tengah. Kanan lagi, kembali ke tengah lagi, biar kalau dikasih ke kiri dekat. Ini aku yang ambil karena sudah dekat, langsung aku mundur smash, Fani menempati ruang yang kosong, itu udah bener. Oke, ini lumayan bener. Habis ngelop dia menempati posisi di kanan. Lumayan karena lobnya nanggung. Fani tadinya benar jaga di tengah. Nah, benar. Lalu kok minggir ke kanan. Padahal belum tentu aku kasih lob. Untungnya dari Erik bolanya nyangkut. Kalau enggak, aku harus lari ke depan jauh. Ini udah set kedua. Kalian fokus ke gerakannya Fani aja ya. Jadi videonya akan aku crop supaya lebih jelas. Ini Fani udah mundur tapi loh kok gak jadi. Mestinya walaupun dia udah lihat aku mau ngambil mundur, tetap dia yang ngambil karena dia ngambilnya pakai forehand. Badannya kan masih menghadap ke depan. Aku udah bisa berhenti, nggak jadi mukul kalau Fani mundur. Tapi karena Fani maju lagi jadinya aku ngambil pakai backhand. Harusnya backhand itu dalam bermain ganda itu jarang sekali digunakan. Kebanyakan main serang karena main ganda itu main cepat. Kalau ada kesalahan formasi baru pakai backhand. Aku memang gak janjian, tapi kalau aku servis angkat harusnya Fani itu gerakannya maju serong ke kiri. Jadi bisa nempati tengah-tengahnya lapangan yang kiri. Kalau tadi itu kan cuma geser kiri aja, nggak serong ke depan. Ini Fani udah bener, habis ke depan lari ke belakang. Karena nanggung langsung aku ambil. Fani nggak perlu ngambil lagi. Kalau udah lihat aku maju, udah mau ngambil, nggak usah ngambil udah. Kan tadi kayaknya mau ngambil tapi takut kena raketku toh. Main depan tuh kalau lihat peluang langsung ambil aja. Jangan nunggu yang belakang nyerang terus. Dan kalian kalau jaga di depan nggak perlu cari-cari bola untuk disemes, tapi bisa kasih net. Atau di blok bola dari lawan kita blok supaya jatuhnya itu deket net. Ini kalian lihat Fani serve sama Erik diangkat. Lalu kenapa Fani kok pindah? Harusnya dia itu jaga di tengah depan. Walaupun posisiku di belakang di tengah-tengah lapangan, Fani itu tetap harus jaga di tengah-tengah depan. Nggak boleh menghindar kiri atau kanan seakan-akan takut kalau kena smash dari aku. Kan nggak mungkin aku nyemes
ke kepalanya Fani, kena kepalanya Fani. Kemungkinan ngenai kepala partnernya itu 90%. Duh, kok banyak? Enggak ya, jadi kalau kalian jaga tengah itu enggak akan kena smash. Jadi 1000 banding 1 lah kalau kalian bisa ngenai kepala partnermu yang di depan. Nah kalau pas memang kena, ya itu yang satu, apesmu. Kalau partnermu udah out of position nggak bisa ngambil, ya kamu jadi pemain single. Nggak peduli posisimu sekarang jaga belakang atau jaga depan atau dimanapun. Kalau partnermu meninggalkan lapangan, ya kamu yang harus cover. Kalian lihat gerakannya Fani ya. Dia itu nggak bisa diem. Selalu ke kiri kanan, kepingin nyemes dia. Harusnya kalau mode serang gini, depan belakang lebih efektif. Kalau ada bola nanggung dari Ian atau Erik, langsung dihajar sama yang di depan. Tapi kalau posisinya kiri kanan gini, untuk nyerang itu kurang efektif. Jadi ibarat kayak pistol atau senapan angin ya. Kan nembaknya setiap kali tembak satu, terus harus dikokang dulu, terus nembak lagi. Tapi kalau posisi kita itu depan belakang, itu ibarat pistol otomatis. Jadi habis nembak, lalu disusul tembakan lain. Oke, ini habis ganti kok, terus koknya dihilangin sama Ian, jadi dia masih ambil di atas. Di atas genting. Oh ya, tadi belum aku bahas ya, jadi rotasinya itu gimana? Jadi kalau misalnya sama lawan itu kita digiring ke pojokan, lalu setelah kita ngembaliin terus dikasih ke belakangnya kita, berarti kita harus mundur. Jadi ambil yang belakang, jangan mengandalkan partner kita. Kita yang ambil. Terus kalau kita nurunin bola berarti partner kita yang maju. Rotasi, gantian. Di sini kalian lihat posisiku berada di tengah walaupun Fani dikocak kiri dan kanan. Aku agak pindah dikit ke kiri dan ke kanan supaya bisa menimpali serangannya Fani. Kalau yang digendong itu dikocak kiri kanan itu wajar. Terus gimana caranya biar keluar dari tekanan seperti itu? Selain langkahnya dibenerin supaya lebih siap, yaitu kembali ke tengah, kita juga harus nempatin ke pojok-pojok yang di kolom garis double itu. Kalau bisa jangan nurunin bola terus, sekali-sekali juga diangkat. Jadi kita bisa tuker, aku yang jaga belakang, Fani yang maju ke depan. Atau habis mukul lob tinggi langsung aja Fani maju. Nanti kan aku kelihatan, oh Fani maju, aku pasti mundur sendiri, otomatis.
Sebenarnya kalau partneran sama Fani ini nggak cocok kalau harus jaga di depan, karena dia itu kalau di depan nggak efektif, nggak melakukan pukulan apapun, jarang sekali untuk ngambil atau nyaut bola. Tapi kalau dia jaga di belakang sama lawan dikocak kiri kanan, cepat mati. Jadi solusinya apa? Kalau Fani di depan, satu, dia itu harus jaga di tengah. Kedua, kalau ada bola-bola nanggung, dia itu harus cari-cari bola untuk diambil. Jangan cuma ngandelin partnernya. Terus kalau dia jaga di belakang, habis mukul ke kiri atau ke kanan, dia harus kembali ke tengah. Nggak peduli sama lawan mau dikembalikan kemanapun, tetap balik ke tengah. Terus kedua, dia harus nempatin ke pojokan-pojokan lapangan. Jangan cuma dibalikin ke tengah atau ke daerahnya di lapangan yang single ya. Itu terlalu mudah buat lawan untuk ngembaliin. Nggak terlalu mengocak lawan. Jadi kalau kita dikocak sama lawan, usahakan kita itu juga ngocak balik. Jangan menerima aja. Oh, aku dikocak, aduh aku jadi korban, menderita aku. Jangan mikir kayak gitu, harus mikirnya, oh aku dikocak, awas ya kamu, aku kocak balik, gitu. Kalau kalian mentalnya mental korban ya nggak akan bisa jadi pemenang. Harus punya mental pemenang. Segala cara kita pakai untuk menghasilkan poin, tapi jangan curang ya. Kayak kemarin itu aku main sama anak yang suka ngurang-ngurangin poinku. Waktu ditanya poinku berapa dikurangi 2 terus. Segala cara dia pakai supaya bisa menang. Curang itu namanya. Fani ini cocoknya itu kalau nyemes terus. Kalau dia ngelop nanti dibalas smash nggak bisa ngembaliin smash. Defense-nya lemah. Kalau drop shot dikocai kiri kanan. Nggak bisa lari. Lemah juga. Jadi yang kuat itu smash ya smashnya itu yang dilancarkan terus. Kalau kamu bagusnya di smash ya itu yang di emphasize atau yang dibesar-besarkan. Kamu nyemes terus biar menang. Fani iki apa? Aku yang servis terus poin kok bolanya diminta. Nah, ya kan kalau dia drop shot dikocai kiri kanan. No. Kalau ngelop dibales lob kiri kanan tetap atau dibales smash. Dia kalau nyemes kan keras tapi habis itu nggak bisa mundur. Kalau main tuh harus banyak variasinya. Smash, lob, silang, lob lagi. Nah, matilah. Oke, udah selesai gamenya. Gitu aja tips-tips dari aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.